Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu punya buat kita nih ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya kawan-kawan, langsung saja ini ya. Kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu rekan kita yang semalam ya japri ke kami menanyakan mengenai masalah berapakah biaya pakan yang kita keluarkan per ekor per hari untuk merawat atau memberi makan endok-endok kita ini. Nah, nanti ya akan kita jawab tentunya juga sesuai dengan apa yang kami lakukan. Yang perlu ketahui ya untuk rekan-rekan semuanya bahwasanya di dalam beternak endok itu masalah pakan ya itu memang sangat penting sekali. Dalam artian kita selaku peternak endok harus bisa mengolaborasikan ya antara yang namanya pakan pabrikan dengan pakan alternatif. Kita pun juga harus mempertimbangkan ya untuk masalah dampak yang akan dirasakan ya oleh endok-endok kita kaitannya dengan masalah langsung pakan yang kita berikan. Nah, untuk di kandang kami ini ya bahwasanya untuk pakan alternatif yang sering kita gunakan adalah pakan yang berjenis azula. Sedangkan untuk masalah pakan pabrikan ya rekan-rekan semuanya tentunya sudah sering saya sampaikan bahwasanya kita menggunakan katul halus, jagung giling dan juga konsentrat petelur. Nah, hal ini ya sering juga kami sebut sebagai pakan pokok. Nah, dengan menggunakan pakan alternatif ini ya rekan-rekan, tentunya harapan kita agar untuk pakan endok kita ini ya akan menjadi lebih hemat tapi tetap berkualitas. Yang terpenting pakan alternatif tersebut ya mempunyai nilai protein yang tinggi dan juga mempunyai imbas yang baik terhadap masalah endok-endok kita ini. Dalam artian untuk masalah produksi telur ya bagi kita yang peternak endok pembibitan dan juga masalah perkembangan pertumbuhan BB ya untuk kita yang peternak pembesaran itu pun arahnya bisa ada peningkatan. Makanya saran saya juga silakan untuk rekan-rekan semuanya ya, apabila ingin menggunakan pakan alternatif, gunakanlah pakan yang bersifat hijauan. Tentunya juga ya untuk imbasnya kalau pakan yang bersifat hijauan ini sangat minimal sekali. Nah, untuk masalah takaran pakan ya rekan-rekan semuanya, kalau kami ini menggunakan takaran pakan 90 gram per ekor per hari. Itu hanya pakan pokok ya. Sedangkan untuk pakan tambahnya atau alternatif tersebut tidak kita hitung. Nah, untuk biaya pakan yang kita keluarkan per ekor per harinya dari sekitar 200-an ekor ya jumlah populasi itu sekitar Rp454. Nah, itu ya. Itu yang kita hitung hanya pakan pokoknya saja. Nah, hal ini tentunya juga ada kaitannya dengan naik turunnya harga pakan ya rekan-rekan. Barangkali untuk rekan-rekan semuanya harga pakan di daerah masing-masing itu yang jelas berbeda. Nah, sebagai informasi juga ini ya, kalau di tempat kami untuk harga katul ya, katul halus untuk saat ini sudah mencapai di angka 4.800. Sedangkan untuk jagung giling ya, ini di harga 6.500 per kilonya. Sedangkan untuk konsentrat petelur ya, kalau di daerah kami ini sudah mencapai di angka 11.000 per kilonya. Untuk kebutuhan pakan ya yang kita berikan pada endok-endok kita ini untuk perharinya ya, bahwasanya per hari itu kita memerlukan 13 kg katul halus, ditambah 2 kg jagung giling, ditambah lagi 2 kg konsentrat petelur. Nah, sisanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya kita ambilkan dari pakan alternatif. Dan untuk pakan alternatif itu ya tadi sudah saya sampaikan kita tidak mempunyai takaran yang pasti ya, tapi yang jelas kalau kami ini cukup kita berikan untuk perharinya itu sekitar 8 kg. Nah, tentunya dengan pemberian pakan alternatif 8 kg per hari itu ya, itu pun bisa menghemat untuk masalah biaya pakan yang kita keluarkan. Makanya tadi sudah kita sampaikan juga kalau kita total kalkulasi ya untuk biaya pakan yang kita keluarkan per hari itu sekitar Rp454. Nah, karena untuk jumlah populasi kita banyak ya kawan-kawan semuanya, kalau kita hitung per bulan yang tadi sudah saya sampaikan
mencapai di angka sekitar 2.900.000-an. Nah itu ya. Nah nanti untuk penghitungan estimasi penghasilannya itu lebih mudah ya kawan-kawan. Kita tinggal mengalihkan ya jumlah pendapatan yang kita terima per bulannya, nanti kita kurangi dengan jumlah biaya pakan dan juga jumlah biaya perawatan yang lain. Dalam artian untuk memberikan gaji ya pada anak kandang kita yang per bulannya pun juga memerlukan biaya. Dan ini ya sekalian juga saya sampaikan untuk rekan-rekan semuanya ya, bagi rekan peternak endok nih ya, bahwasanya entah diakui entah tidak, untuk masalah jumlah estimasi penghasilan kita ya, dalam artian jumlah produksi DOE yang kita hasilkan tentunya juga tidak bisa stabil atau tidak bisa tetap. Barangkali untuk jumlah perolehan estimasi tersebut ya tentunya juga naik turun ya kawan-kawan semuanya. Nah itu pun akan bisa kita kalkulasi di dalam per tahun sekali. Nah kenapa itu kita lakukan? Dikarenakan untuk tadi ya sudah saya sampaikan juga bahwasanya untuk jumlah produksi telur atau jumlah produksi DOE ya yang kita hasilkan tentunya juga manakala di momen tertentu ya pasti juga akan mengalami naik maupun penurunan. Nah itu ya untuk rekan-rekan semuanya yang perlu kita ketahui bersama. Tapi kalau ada yang mengklaim ya bahwasanya untuk pendapatan DOE ya atau penjualan DOE di dalam per bulannya itu bisa stabil atau tetap, tentunya juga hal itu perlu kita pertanyakan. Ya itu tadi alasannya dikatakan untuk produksi DOE di dalam peternak pembibitan itu ya tentunya juga bisa kita kategorikan tidak bisa stabil. Kesemuanya itu tergantung dari momen tertentu ya, manakala untuk hidupan kita itu di dalam kondisi mabung atau di cuaca yang kurang pas ya, tentunya juga pasti untuk produksi telurnya akan terhambat. Nah itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya mengenai masalah biaya pakan yang kita keluarkan untuk merawat endok-endok kita ya per ekor perharinya, yaitu sejumlah Rp454 ya kawan-kawan semuanya. Dan untuk masalah nominal ini silakan untuk rekan-rekan semuanya bisa menilai ya apakah termasuk kategori murah ataupun kategori mahal. Nah yang penting untuk pakan kita ini ya kita harus bisa menyeimbangkan bagaimana imbas untuk pakan yang kita berikan terhadap ternak-ternak kita itu. Kalau untuk imbasnya itu berjalan baik ya, tentunya juga hal ini bisa menekan untuk masalah biaya pakan yang kita keluarkan. Mungkin ya itu untuk rekan-rekan semuanya yang bisa kita sampaikan. Tetap semangat di dalam beternak. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.